Kita lanjutin lagi. Motor gagal, bukan motor gagal. Di video sebelumnya saya upgrade suspensi, cuman ada sedikit kegagalan karena saya lupa ada satu barang yang harus terpasang saat saya upgrade suspensi. Jadi motor ini terakhir kita upgrade suspensi bagian belakang pakai ISSG Sport, depannya pakai front fork upgrade kit dan bottom shocknya dari RPD. Bentar. Ngomong-ngomong sebelum kita ngomongin masalah rem dan shock breaker, jadi motornya sebenarnya udah beres. Dan saya lagi di Tasik lagi ngetesnya, tapi kita ngomongin dulu barangnya seperti apa. Balik lagi ke salahnya, itu saya lupa kemarin bahwa bottom shock RPD ini harus pakai kaliper yang radial. Nah, sekarang barang-barangnya udah datang, jadi kita lanjutin. Jadi barang-barangnya ini di sini depan belakang akan saya upgrade. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau semua all in kayak begini, jadi ada urutannya kalau misalnya kita mau upgrade. Jadi nomor satu, kalau menurut saya sih ini kita ganti si rem ya, si selang rem. Sebentar, ini belum kebuka. Selang rem. Nah, selang rem yang saya pakai ini selang rem TDR. Nah, selang rem TDR ini dari generasi yang sebelumnya ada pembaruan. Kalau bisa dilihat di sini tulisannya TDR Teflomax Brake Hose. Jadi Teflomax Brake Hose ini istimewanya dibanding yang sebelumnya itu karena dia itu lebih lentur. Nah, lebih lenturnya gimana? Ntar saya buka dulu nih biar teman-teman bisa lihat ya. Oh, ini kita dapat stiker juga sama kartu garansi. Jadi barang-barang ini dia bergaransi, kalau ada masalah kita bisa klaim. Jadi si selang Teflomax ini kita dapat 4 piece karena motornya kan ABS ya. Jadi ada dari master brake pump ke motor ABS, dari motor ABS nanti ke kaliper untuk depan dan belakang. Nah, kelebihannya ini warnanya banyak. Ini saya pilih warna silver karena nggak banyak ya. Kalau yang satuan banyak, tapi kalau misalnya untuk yang khusus motor X-Max itu kalau salah ada hitam sama ini deh. Lupa saya lah. Nah, teman-teman nggak cari-cari aja lah ya. Saya nggak lupa ingat. Kelebihannya dia tuh lebih lentur banget. Kalau yang dulu itu dia agak kaku ya. Karena keluhannya itu saya sendiri sih nggak ngalamin. Teman ada yang bilang bahwa di depan itu pas belok-belok tuh jadi agak keras karena selangnya keras. Tapi selain dari itu kalau kita lihat di ujungnya ini, banjonya ini beda dari yang dulu, di mana banjonya ini dari stainless steel, jadi no karat-karat ceritanya. Tapi memang secara pricing lebih mahal dibanding yang versi yang sebelumnya. Yang sebelumnya sebenarnya sih kalau bagi saya no problem. Cuma saya mau nyobain ini karena di X-Max lama saya itu udah pakai yang itu. Emang ada bedanya atau enggak gitu ya. Tapi intinya ini yang pertama kali di-upgrade si selang rem, karena dengan selang rem yang kalau kita lihat ini dalamnya kan pakai teflon, terus di luarnya di sini ada stainless, jadi nahan untuk dia nggak ngembang. Jadi pas kita ngerem, minyak rem tuh akan lebih sempurna tersalurkan ke kalipernya. Ini tahap pertama. Berikutnya kalau misalnya mau memperbaiki lagi, itu pilihannya antara dua barang ini, distrotor yang oversize atau master brake pump. Kalau nggak mau lari ke sini dulu, saya sih larinya ke master brake pump. Master brake pump ini kan dia kalau kita lihat ini bentuknya radial ya, dia panjang ke sini. Jadi radial itu kalau yang aksial itu dia barengan dengan stang arah si pistonnya. Tapi kalau misalnya radial itu dengan poros stang itu dia berlawanan 90 derajat, makanya radial. Dan kelebihannya karena saya udah pakai lama juga, itu dia di tangan itu feel-nya akan lebih sensitif. Jadi kita ngerem sedikit pun kerasa dibandingkan yang aksial. Oleh karena itu pakai RPD. Yang radial saya sih pilihnya yang RPD ya, karena memang secara pricing bagus, nggak mahal banget gitu kan ya. Terus parts-nya ada. Terus udah itu kalau misalnya kita pakai yang RPD ini sebenarnya kita udah dikasih tanknya. Tapi kita sekalian biar secara penampilannya bagus. Ini saya ada ini namanya tuh brake fluid tank radian ini nih. Dia kalau yang di X-Max saya yang lama itu dia nggak ada kanisternya kayak gini. Kalau ini kita bisa lihat ke dalam. Kalau misalnya levelnya turun, ini kita bisa lihat kelebihannya itu ini. Jadi biar secara penampilan juga oke lah ya. Kiri dan kanan ini kan saya pakai ini. Terus dari situ baru kita lari ke disk. Disk rotor ini depannya ini 298 mili, lebih besar. Yang bawaannya kan 260-an. Otomatis dengan yang lebih besar ini pengereman akan lebih baik.
Mau sekalipun kita pakai kaliper standar. Jadi kalau teman-teman bisa beli, ini pilihannya tuh ada dua. Ada yang nggak pakai adaptor, bracket, atau yang pakai. Karena saya mau ganti rem, jadi mau nggak mau ya diganti sekalian, nggak usah beli kaliper adaptornya, karena sekalian ganti si ininya nih, si kalipernya. Nah, kalipernya juga depan belakang diganti, yang depan ini pakai RPD 4P, dan yang baru ini barangnya yang belakang ini pakai kaliper 2P. Ini ngomong-ngomong kita nyampe ke Tasik tuh kepagian. Tapi overall kalau kita ngomongin masalah suspensi yang udah dipasang di video sebelumnya, settingannya saya dapat banget. Nanti bagian ngomongin settingan nanti saya bicarain nanti lah ya, kalau udah rem kepasang dan lain sebagainya. Tapi intinya kalau misalnya kita sendirian, boncengan, itu settingan pasti harus beda-beda. Dan ini yang membuat motor kita lebih nyaman, karena kita bisa setting sesuai dengan keperluan kita sendiri, berdua, jalanannya seperti apa. Itu yang bikin suspensi ini lebih enak dan bikin motor saya lebih nyaman. Karena waktu awal datang itu, aduh, sakit pinggang, nggak banget. Sekarang waktunya kita melakukan pemasangan brake hose. Jadi kalau saat kita mau ganti brake hose atau selang rem ya, untuk di X-Max itu bagian bodi panel sebelah sini udah dibuka. Untungnya pas kemarin ngerjain shock, ini memang udah kita bongkar. Dan sialnya memang waktu itu kemarin remnya nggak ada. Tapi ya ini udah kebuka. Terus panel yang tengah ini harus kebuka. Lalu tahap pertama kalau saya lebih senangnya itu adalah membuang minyak remnya. Jadi titik buang minyak rem itu kalau di belakang ada nggak kelihatan ya. Ini kalau di depan ini ada titik nempelnya di sini untuk buang angin ya. Sekalian buat buang minyak rem. Terus di atasnya nanti kita buka, kita sedot. Jadi coba kompresor saya nyalain dulu bentar ya. Tahap pertama yaitu kita harus bukan harus ya, saya lebih suka kalau kita buka di atas dan disedot dulu minyak remnya. Jadi mengurangi minyak rem yang akan berceceran. Karena kalau minyak rem tumpah tuh kan dia tuh bisa ngerusak cat, sifatnya korosif. Jadi kalau bisa kita kerja sebersih mungkin. Terus di sini pun saya udah siapin untuk selang untuk air dan lap. Bila mana suatu saat ada tercecer di sasis atau di mana, kita buru-buru bersihin biar cat yang ada di bodi maupun di sasis aman. Oke, jadi sekarang untuk tahap awal itu kita buka dulu. Ini saya mau ngerjain yang depan dulu ya. Jadi senangnya saya ngerjain satu persatu. Depan dulu ini kita buka covernya. Minyak remnya masih sangat bagus ini. Motornya masih sangat baru soalnya. Terus kita ambil penyedot minyak rem vakum. Nah, vakum seperti ini. Mungkin nanti saya jelasinnya cuma satu aja depannya, kalau belakang nanti cuma titik-titiknya aja sih intinya ya. Jadi kita tarik, ini kita sedot minyak remnya sampai habis. Nah, setelah yang itu, sekarang kita yang di saluran kita buang, yaitu dengan buka nempel 8 mili di sini nih. Cuman karena bisa nggak ya, mudah-mudahan bisa. Karena ini nggak tertempel di bagian kaki-kaki, ini kadang-kadang agak keras. Tes dulu. Oh nggak, ini dapat. Dari sini kita ambil alat vakum kita. Kita gantungin di sini deh. Bisa? Oke. Ini kuncinya kita pasangin di nempelnya. Kita pasangin selangnya ke sini, lepas. Lalu kita buka. Lalu kita sedot. Nah, kayak ini di kaliper ini kan ada yang bocor. Biar saya senangnya biar nggak berantakan juga. Ini kita semprot, langsung kita lap. Biar si catnya aman, nggak rusak. Minimal minyak rem yang di saluran ini sudah berkurang dibanding kondisi awalnya. Dari sini sekarang kita baru melakukan bongkaran satu-satu. Jadi kalau misalnya dari bawah misalnya, yang ini kita urut arahnya dia kemana. Ini yang depan ke sini. Ini ada sambungan. Lalu kalau ke atas kita ikutin sambungannya ke sini, berarti yang belakang yang ini. Oke, sekarang kita bongkar bagian master dulu ya. Karena tadi master kan minyaknya sudah bisa dikatakan bersih. Biar minyak nggak berceceran, ini covernya kita tutupin lagi. Sekarang master brake pump udah kelepas.
Sekarang kita harus buka selang remnya ya. Selang rem yang ini, yang bagian atas itu adalah yang bagian sini. Ini kalau dilihat, ini tuh sebuah nepel. Kita butuh kunci nepel. Kalau pakai kunci ring pas, ini ada kemungkinan dia akan rusak. Jadi kunci nepel tuh bentuknya kayak kunci ring, cuman di tengahnya itu kayak digergaji gitu ya. Ini memang peruntukannya khusus untuk melonggarin nepel-nepel seperti ini, buat nepel. Terus udah gitu, di bagian sebelah sini ya, ini ada kunci 19, jadi kita bisa tahan. Begini, baru kita longgarin. Jadi ini nepelnya sekarang udah longgar. Sekalian nanti ini untuk yang belakang nih ya, kita longgarin dulu. Biar soalnya nanti meskipun keras nih ya, jadi kita longgarin nanti pas kita ngerjain yang belakang lebih mudah. Oke, penting longgar. Tapi pastiin dia nggak bocor dulu, diemin seperti itu. Dari sini kita buka, di sini ada penahannya, pakai kunci 8. Kita buka bracketnya. Sebisa mungkin ini bracketnya nanti kita pasang lagi dia biar rapi ya. Ini bracketnya tinggal kita angkat begini. Ini bracketnya. Jadi si brake hose nanti akan rapi. Sekarang untuk bagian yang atas ini kita tinggal tarik. Oke. Terus ini kita tinggal buka nepelnya. Wow, ini nih lapnya kita pindahin sini nih, buru-buru nih, karena pasti di surat-suratnya pasti masih ada aja yang namanya minyak rem tersisa di selang-selang. Nah, lihat ini selang bawaan yang karet, makanya dia ada kecenderungan untuk kempis lebih tinggi dibanding yang biasa. Ini simpan dulu lah ya. Takut ada yang tumpahan, kita semprot-semprot dikit. Lalu kita ambil brake hose-nya. Ini brake hose-nya kiri sama kanan, kalau bisa dilihat ini panjangnya sama nih ya. Dia panjangnya sama, cuman beda arah tekukan ya. Kalau ini kan nekuk ke sini, nanti master brake pump-nya di sini. Jadi ini yang untuk bagian depan. Ini kita tinggal pasang lagi, balikin ke atas sesuai dengan arah yang orinya. Lalu yang tadi ini, yang bagian depan ini kita tinggal pasang lagi. Bedanya kalau yang TDR ini bagian belakangnya ini bisa ikut muter juga nih ya. Nih, ini bisa muter nih. Kalau yang orinya kan dia diem ya. Ini jangan dipaksa, ini pastiin masangnya dia pakai tangan dulu sampai benar-benar udah masuk agak banyak dratnya, baru dikencengin, jangan pakai kunci dulu. Kalau enggak ntar kalau dratnya ini rusak, udahan. Aslinya udahan nggak rame. Dari sini pasti ini arahnya udah pas seperti ini. Ini pakai kunci nepel lagi yang 10. Ini belakangnya pakai. Jadi ini tinggal kita belakangnya ini kunci 18, di depannya pakai kunci 10, kita tinggal kencengin. Ingat pakai bautnya kuncinya kunci nepel nih. Biar dia nggak slack. Nanti ini bisa balik lagi, ini ada bagian karetnya di sini, nanti tinggal balikin lagi ke dudukan aslinya. Sekarang sekalian bagian atas saya mau buang angin minyak yang di situ, nanti saya bongkar, dari situ kita ngomongin ke arah bawah ya. Selang untuk bagian depan yang kiri dan kanan udah terpasang sampai menuju ke motor ABS. Sekarang saya mau ngerjain yang belakang dulu karena selain ganti brake hose juga kita akan ganti kaliper, ganti disrotor. Jadi yang belakang dulu biar lebih gampang kelihatan sama teman-teman. Tapi kita harus buka knalpot dulu nih. Nah, untuk buka knalpot, kalau untuk di X-Max Connected di bagian sini tuh ada O2 sensor. Jadi O2 sensor harus dilepas dulu, jangan sampai ketarik. Untuk ngebukanya tuh di sini ada karet nih kan di sini ya. Di sini ada konektor. Nah, di sini ada konektornya, kelihatan nggak? Di sini ada konektor. Ini konektornya kita lepas dulu. Nah, udah kebuka. Sekarang kita buka dulu sambungan ini, baru yang 3. Kunci 10 bagian bawah. Sambungannya kita buka. Yang penting dia longgar. Ya. Terus kita ambil kunci 14 untuk buka dudukan yang bawah ini. Sambil knalpotnya ditahan ya biar dia nggak jatuh. Setelah itu baru kita keluarin si knalpotnya, kita lepas. Oke. Lepas seperti ini, kita simpan dulu. Dari sini arm harus saya buka juga. Tapi sebelum buka arm, saya kan mau buka selang rem dulu ini. Jadi kita akan konsentrasi ke selang rem ini. Kita siapin lagi. Untuk di sini kunci nepel 10. Ini 17 kalau yang ini. Jadi ukurannya ini beda-beda. Ya 17 ini kita longgarin dulu. Ini gampang.
Terus yang belakang, dan yang belakang sini kunci 12. Ini kita longgarin dulu. Nah, cukup longgar begitu dulu. Sekarang biar aman, ini kita longgarin dulu untuk kalipernya. Biar ntar gampang bukanya. Kalipernya soalnya kan kita ganti ya. Jadi kita cabut, kalipernya kita angkat. Terus ini ada dudukan-dudukan, kita lepas kalian baut 10. Lalu ini kita bisa lepas. Jadi mana lap tadi? Nah, ini kita siapin lap di sini. Karena minyak rem pasti tumpah, ada tumpah. Mau banyak mau dikit pasti ada. Pakai kunci nepel lagi, tinggal kita longgarin. Dan ini kalau misalnya bener, ini ngelonggarinnya gampang banget. Oke. Ini kita simpan. Nah, mumpung ini, tumpahnya lumayan. Sekarang kita langsung siapin selang rem yang belakang. Oke, ini yang belakang. Ini sekalian langsung dudukannya, nanti sekalian biar kita pasang. Ini kita pasang dulu. Sambil nanti kalau udah dudukannya kepasang baru kita kencengin. Ini sekalian buat ngehindarin minyak rem biar nggak tumpah kemana-mana. Jadi kalau bisa kita pasang-pasangin dulu. Yang PR nanti adalah buang minyak remnya sebenarnya. Belakang khususnya karena yang belakang itu dia lebih panjang kan. Jadi agak PR. Nah, ini ada dudukan karet. Yang tadi kan pertama di atas ini. Ini karena nggak ada, kita harus cabut dari selang remnya. Ini kita cabut dari yang bawaannya. Kita pasangin di sini. Dan jangan dikencengin dulu untuk nanti mastiin posisi ininya bener nggak. Kalau nggak bener ntar nggak pas kita masang-masang repot. Jadi ini biar apa ya? Biar posisinya bener dulu aja. Ini yang belakang juga kita pasang, asal nempel dulu. Terus kita ambil kalipernya dulu sebentar ya. Ini kalau kita lihat kalipernya ntar di sini, posisi selang remnya begini nih. Jadi si selang remnya harus muter ke sini. Nah, seperti ini. Jadi ini kita arahin dulu posisi yang benar seperti ini, baru kita kencengin si nepel yang di sini. Jadi biar si selang remnya nggak ketekuk-tekuk. Ini penting. Penting kalau nggak nanti si selang remnya ketekuk-tekuk. Sip, itu udah aman. Baru kita kencengin dudukan-dudukannya. Ini kita lepas. Kenapa kita lepas? Karena kita akan buka untuk disrotornya kan. Jadi ini kita simpan dulu. Nah, bautnya banyak nih. Untuk buka ada kunci 14-2 untuk aram di sini. Di sini ada kunci 24 dan kunci 12 untuk shock belakang. Sekarang kita buka satu-satu. Kita mulai dari belakang, buka shock dulu. Baut rodanya tuh pada longgarin. Mudah-mudahan aman kata Gagan. Iya. Kalau nggak PR, lupa sebelum direm tadi ya. Mudah-mudahan lah. Hah? Biasanya kalau bawaan pabrikan ini agak PR nih biasanya. Wow, alhamdulillah. Sampai sarung tangan robek ini. Bisa kebuka. Magic. Soalnya kalau nggak PR juga. Sekarang untuk yang lainnya, yang 14 ini, yang 2 biji. Shocknya kita geser. Ini kita keluarin. Nah, aramnya kebuka. Ini bosnya kita keluarin. Stempadnya itu masih bagus banget ya. Masih baru. Coba bannya bisa kelepas gak? Bisa. Sekarang kita ganti disrotor belakang dulu ya. Yang akan kita pakai ini ukurannya 245 dari RPD ya. Kalau kita lihat dari bentuk yang ori biasa banget, tapi kalau yang ini kan lebih enak sih ya. Dan kalau secara material memang beda. Nih, tapi ini agak-agak PR dan sempat jadi kontroversial topik gitu ya saat untuk buka ini. Baut-baut ini ya menggunakan thread locker. Nah, thread locker itu akan rusak atau muai kalau misalnya dia mencapai kurang lebih 200 derajat Celcius. Jadi, mau nggak mau, bautnya kita panasin di titik bautnya aja untuk ngebuka. Karena kalau nggak gini bisa, dipukul dulu ini, boleh. Cuman kalau secara SOP-nya begini, dia harus dipanasin dulu biar si thread lockernya leleh. Kita coba ya. Nah, gampang satu. Tapi hati-hati, jangan langsung dipegang sama tangan ini. Bahaya, panas. Gampang ini juga. Oke. Dan yang terakhir. Oke, gampang. Matiin dulu. Di sini kita tinggal buka. Ketiga baut ini, cuman karena dia panas, hati-hati.
disknya juga anget ini. Nah, disknya ini kita simpan. Baru kita pasang ini. SOP-nya mah nggak ada SOP apa-apa sih. Kita pasang begini. Lalu siapin lagi thread locker. Merek apa aja, bebas lah. Tapi memang kalau yang salah satu yang terbaik yang punya Loctite ya. Panas nggak? Masih hangat. Ini kita kasih setitik di ujung aja, nggak usah banyak-banyak. Setitik ini banyak juga. Oke, panas. Lalu kita pasang. Jangan full dulu. Ini si panas juga. Hangat ya, hangat. Tetes lagi. Sama yang paling ujung sekalian. Panas. Wuhu. Panas. Sarung tangannya ini sarung tangan silikon, soalnya bukan sarung tangan yang yang tahan panas ya. Jadi si thread locker ini fungsinya adalah, judulnya juga kan thread locker, jadi pengunci drat. Jadi biar nanti kalau terjadi getaran berlebih atau gimana apapun di perjalanan, si baut ini nggak akan ngelonggarin. Didiamin jadi keburu agak kencang nih. Nah, sekencang ini, terus nggak usah terlalu kencang-kencang sebenarnya. Dari sini tinggal tambah dikit. Ini nggak akan susah longgar lepasnya sebenarnya. Dengan adanya thread locker, dia itu akan longgar lagi kalau kena panas tadi. Sekarang kita tinggal pasang lagi ya. Voila! Sekarang udah kepasang lagi semua. Disk udah kepasang tadi. Ini arm udah kepasang. Bracket udah kepasang. Sekarang kita tinggal masang kalipernya nih. Kaliper 2P yang dari RPD ini ya. Ini ada tempat buat masuk minyak rem di sini. Makanya tadi sama saya disesuaikan dulu arahnya. Sama nanti ada nempel tuh ada 2. Ada satu di kiri kanannya masing-masing. Jadi nanti bisa kalau misalnya teman-teman positioningnya mau di bawah atau misalnya yang di sini bisa dipasang juga. Karena posisinya banyak lah untuk pembuangan anginnya. Sekarang kita tinggal pasang. Bautnya pun sudah siap. Kencang dulu, asal kencang. Kalau ngencengin gini cuman jangan pakai tenaga berlebihan dulu. Udah gitu, baru kita tambahin kurang lebih 1/8 putaran. Nah, 1/8. Jadi ini torsi manual tuh kurang lebih begitu. Sekarang ini kita buka. Tinggal kita pasang banjonya. Nah, di banjo ini pastiin dari RPD udah tersedia juga ya. Jadi banjonya itu sebisa mungkin baru yang dipasang. Karena memang kalipernya baru, kita pasang yang baru. Jadi ringnya ini pastikan pakai yang baru, udah tersedia juga dari RPD-nya. Untuk tujuannya menghindari kebocoran. Karena ring tembaga ini merupakan seal. Dari sini kita tinggal kencang ini, kunci 12. Sekalian dibikin manis ya, biar kelihatannya manis. Tambah 1/8. Oke. Sekarang saya tinggal pasang knalpot dan lain sebagainya. Kita pindah ke depan. Dari situ kita bleeding olinya. Oh ya, master brake pump juga belum dipasang. Tapi masangnya gitu-gitu aja intinya. Tapi nanti tata cara bleedingnya saya kasih tahu karena ada trik khusus, bukan trik khusus ya. Trik khusus atau trik yang akan mempermudah teman-teman saat melakukan bleeding dengan master brake pump RPD. Ini selang depan udah dipasang ya, yang untuk depan itu di posisi di sebelah kiri, jadi bodi kiri itu harus dibuka. Sampai ke kaliper pun sudah dipasang. Kita pakai kaliper yang tadi saya bilang, ini pakai kaliper radial 4P dari RPD. Terus disknya pakai 298 seperti yang saya bilang. Saya ngambil warna gold ini biar kurang lebih jadi nggak terlalu banyak warna ya, nggak rame, jadi serasi lah. Tetap kita harus buka dulu. Kembali dengan bermain dengan api, harus kita panasin karena kayak tadi saya bilang, pakai thread locker dia. Kalau pakai thread locker, kalau nggak pakai api ini, dia akan susah untuk dibuka. Jadi mau nggak mau kita manasin dulu. Harusnya punya ini, kalau kita punya pistol thermal dia, jadi bisa ketahuan ini suhunya udah berapa. Udah sampai 200-an, jadi udah cukup. Cat juga harusnya nggak ngeleleh ya. Apalagi kalau cat pabrikan relatif lebih kuat lah. Tapi ini kita coba. Gas udah mau habis soalnya. Ya kan ringan dia. Kalau dipaksain dia keras. Akan sangat keras. Sekarang saya agak smart, nggak kayak tadi. Saya bawa tang. Kita taruh di sini. Ya, kita fast forward aja karena masih 5 biji banyak.
Intinya sih harus dipanasin. Terbuka dengan mudah sebenarnya 55-nya. Tadi kalau mau saya kasih lihat takutnya bosan lah yang lihat cuman ngebuka baut, ngebakar baut, ngebuka gitu ya. Sekarang kita tiga pasang, ini masih hangat. Jadi karena masih hangat, kita pakai tang aja. Setitik aja ini, karena ini Loctite merah, saya yang birunya nggak ada. Yang merah itu sebenarnya sifatnya permanen, jadi dikit juga ini pasti akan nyebelin ntar ke depan untuk ngebuka. Wajib Loctite-nya, karena kalau nggak, ini kalau kena getaran dia akan ngelonggarin. Intinya gitulah ya. Seperti tadi, ngunci gini, tambah lagi dikit. Oke. Saya lanjut aja yang sisa 4-nya ya. Ayo atunya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Rahmat. Ngomongin suspensi dan rem, ini saya lagi di Puncak Jahim atau Jahim Pass ya kalau di Google Map. Jalanan di sini tuh luar biasa nanjak, kalau turun ya. Tapi kelokannya itu luar asik. Sayangnya motornya tenaganya segitunya. Tapi di sini ada kelebihannya di mana kita punya rem yang lebih pakem sama suspensi yang bisa di setel. Karena ini Raski juga lagi di jalan barusan ngerasa agak goyang-goyang, makanya melakukan dia nyetel ini rebound, jadi biar nggak terlalu ngayun-ngayun pas lagi dia belok. Jadi saya lakukan upgrade ini tuh bukan hanya sekedar buat gaya-gayaan, memang ada fungsinya dan memang sangat membantu di perjalanan. Apalagi rem, kalau misalnya teman-teman lihat jalan di sini kan, aduh ya, wajib banget tuh rem diperhatikan karena rem itu adalah bersangkutan banget dengan nyawa. Jadi jangan sampai konyol, kita nggak bisa berhenti. Sekarang bagian ini kita nyeting shock breaker belakang yang udah dipasang ini kan YSS G Sport. Karena di video yang sebelumnya kan nggak sempet tuh kita terkendali dengan karena rem depannya belum dipasang. Kalau teman-teman lihat sekarang udah terpasang dengan baik dan motor bisa dipakai lagi. Jadi kita akan lakukan settingan untuk suspensi depan dan belakang. Sekarang kita ngomongin yang belakang dulu. Kalau kita lihat si YSS G Sport ini memiliki dua settingan. Yang di bagian atas itu ada preload dan di bawah ini ada rebound. Nyetingnya gimana sih? Cara nyetingnya itu kita harus ukur dulu. Dan kita butuh alat. Alat yang kita butuhkan adalah sebuah meteran dan ini nih, dua kunci ini. Kunci L yang udah tersedia saat kita beli shocknya sama batang pemanjang ini untuk bantu ntar kita untuk muter-muterin si ring kompresi, ring preload ini ya. Nanti kita pakai buat bantu muter kalau misalnya dibilang mana keras. Tapi saat melakukan ini sebisa mungkin meminta bantuan teman-teman. Satu untuk ngukur, satu untuk megangin motor. Kalau dalam hal ini ada Gagan yang akan bantu untuk ngukur dan saya kasih kuncinya. Oke. Sama kunci meteran kan? Siap. Sama satu lagi ada Mang Asep nih. Jadi sebelum ini kita ukur dulu nih. Kita ukur dulu keadaan nolnya. Jadi kita butuh tolak ukur, titik ukur ya. Jadi kalau ini kita ukur di atas dan di bawah. Dapat berapa itu kan? 37. Nah, 37 ini saat kita dudukin pasti dia akan mendekin. Nah, mendekinnya itu harus berapa banyak? Tergantung. Kalau umumnya sih untuk comfort dan enak itu turunnya 30% dari panjang tadi. Kalau kita ukur, ngitungnya agak susah ya. Nah, ngitungnya gampangnya gini. Kita kalau di sini ada travel atau panjang as yang bawah itu ya. Travel itu langkah mainnya si shockbreaker. Di SS ini 10 cm. Karena pas didudukin berarti travelnya turun dong 30%. Nah, 30% dari 1 cm ini kan 10 cm itu 3 cm. Berarti tadi 37 ya kan ya? 37 dikurangin 3 cm, 34. Nah, sekarang kita ukur pas kita dudukin. Saya naik ke atas motor, nah Mang Asep ntar bantu pegangin ya. Nah, udah gitu, saya kakinya untuk kedua kaki harus naik ke atas. Nah, udah itu digoyang-goyangin dulu suspensinya. Udah itu diukur sama Gaga nih. Gan dapat berapa Gan? Sini sih udah dapat Om. 34 ya? 34. Nah, kebetulan sudah dapat 34. Tapi bukan karena bawaan motor, bawaan dari pabrik ya. Karena sebenarnya udah saya setting dulu. Biar karena video ini udah cukup panjang, dibikinnya lebih simpel. Tapi begini. Misalnya kita dapat angkanya tadi 35, berarti preloadnya itu terlalu banyak. Kita harus longgarin. Dan sebaliknya kalau misalnya tiba-tiba preloadnya terlalu kecil, misalnya kita dapat angka 32 tadi. Ini harus kita kerasin.
Dan settingan ini harus dilakukan setiap kali kita beban berubah. Tiba-tiba kita jadi gendut, atau misalnya kita boncengan sama orang lain, bawa box, bawa barang tambahan. Ini harus disetting karena kalau preload nggak disetting, salah satu sisi negatifnya selain nggak enak, yaitu ini shock akan mudah bottoming. Sekarang kita lari ke nyeting si rebound gimana caranya. Oke, sebelum kita nyeting, ada satu hal yang saya lupa sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya kita udah setting preload tadi yang sebelah lagi pun harus sama. Jadi panjang kedua kiri kanan alias jumlah putarannya itu harus sama, jangan sampai beda. Karena mungkin kita bisa dapat angka yang sama, cuman pengaruhnya karena pair yang sebelah itu lebih keras preloadnya dibanding yang sebelah ini. Jadi jumlah ulirnya dari atas ke bawah atau jumlah putarannya harus sama. Sekarang kita ngomongin masalah rebound. Rebound itu settingannya dari bawah. Kalau kita lihat tulisannya, ini ada tulisan S dan H. Apakah S dan H itu? Asik. S itu adalah soft dan H itu adalah hard. Lah, emang berpengaruh keras atau empuk? Maksudnya dari damping atau redamannya. Semakin ke H berarti dampingnya semakin hard atau keras, dan S itu dampingnya akan semakin soft atau lebih lembut. Jumlah kliknya ada berapa? Gini cara ngitungnya, ya. Kita ini ke arah H, kita putar arah jarum jam sampai mentok. Nah, kalau udah mentok ini dia kadang-kadang nggak nyangkut. Kita harus balik dulu satu klik sampai dapat kliknya satu. Nah, udah klik satu. Dari sini kita ngitung jumlah kliknya ada berapa. Siap ya? Siap-siap kita berhitung sama-sama. Kayak anak TK aja ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, 30. Berarti dia ada 30 klik. Nah, dari 30 klik ini settingannya enaknya di mana dari 30 klik? Yang pasti saat kita melakukan perhitungan atau mau nyamain kiri kanan, kita harus mentokin dulu ke arah hard, arah jarum jam. Untuk kedua belah sisi ya. Nah, mentok balik satu. Gini. Dari posisi ini, dari klik ke 0 sampai ke 10, itu biasanya akan sangat slow banget si reboundnya. Ini cocoknya dipakai kalau misalnya kita di track balap dan kita butuh suspensi yang terasa keras atau yang bener reboundnya slow. Jarang dipakai sebenarnya. Lalu dari sini ada angka 10 sampai 20 klik. Biasanya nih kalau kita lagi touring, terus jalannya mulus, banyak cornering, ini akan enak. Tapi kalau untuk harian, dan kalau harian itu kan jalanannya macam-macam ya. Ada yang mulus, ada yang hancur, ada yang bergelombang. Ini enaknya di antara 20 sampai 30 klik. Jadi 20 sampai 30 klik untuk start tengahnya, berarti kan antara 20 sampai 30 itu 25. Jadi kita setting startnya itu di 25 karena kita mau comfort atau nyaman untuk diri kita. Jadi kita udah dari posisi 0 ini, kita ke arah soft atau lawan jarum jam 25 klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berapa? 25. Oke, aduh jatuh. Nah, dari 25 ini kita tinggal coba pakai jalan, apakah masih terasa keras, apakah masih atau terlalu empuk. Jadi kalau misalnya feel-nya belum dapat, misalnya aduh ini terlalu ngayun. Kalau terlalu ngayun berarti kita bisa tambahin ke arah hard, arah jarum jam. Cuman aduh terlalu keras nih rasanya, terlalu stiff. Kita pengen lebih soft, kita tinggal putar ke arah S. Begitu cara nyetingnya untuk rebound. Dan rebound ini yang paling sering dilakukan setting saat kita misalnya lagi touring. Karena tiba-tiba kita dapat jalan yang cukup panjang dan jalanannya jelek, pasti kita butuh fast rebound, pasti disetting. Cuman kalau misalnya udah ketemu jalan bagus lagi, kita pengen motornya lebih stabil dong, kita kasih tambah hard. Karena kalau reboundnya ini terlalu soft, akan berpengaruh terhadap ban juga. Pernah lihat kan ban yang bergelombang? Nah, salah satu ciri atau akibatnya ban bergelombang itu karena suspensi tidak main, tidak ada dampingnya. Jadi kalau settingannya ini nggak benar sekalipun, akan berpengaruh terhadap ban. Dan selain dari itu, grip ban ke aspal. Sekarang kita obrolin gimana sih cara nyeting si bottom shock RPD ini. Settingannya untuk bagian kiri ataupun yang kanan sama-sama kompresi. Yang harus diperhatiin itu kalau kita lihat di sini ada dua setelan ya. Kalau kita dapat kuncinya, ini ada yang bagian luar sama ada yang bagian dalam yang panjang ini. Nah, yang luar ini adalah untuk high compression, yang ini untuk low compression. Jadi bagian luar ini kita nyetelnya pakai kunci yang luar ini. Kalau keras dibantu dengan batangnya ini udah disiapin dari sana, tinggal kita putar-putar gini. Terus untuk low speednya
low speed compression kita pakai yang kecil ini, yaitu di bagian dalam ini. Kita tinggal putar-putar. Jumlah kliknya ada berapa sih? Kan itu penting ya. Jadi kita bisa ngatur range ke adjustmentnya kita. Ini kita tutup dulu. Yang bagian low kita hitung bersama. Nah, kalau udah klik gini, udah mentok ya, balikin dulu satu. Dari sini kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, bagian untuk low speednya itu ada 20. Sedangkan kalau untuk yang high speednya ini, kita mentokin dulu ke ujung. Iya, mentok. Balik satu. Nah, dari sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 klik. Ini kalau misalnya posisinya arah di sini kan ada plus minusnya ya. Kalau misalnya ke arah lawan jarum jam itu minus, kalau plus itu arah jarum jam. Semakin kita puterin arah jarum jam, semakin banyak dari titik startnya kita sebisa mungkin dari arah mentok ke kanan ya, arah jarum jam. Itu berarti compression dampingnya atau peredamannya paling keras. Kita carinya enaknya di mana sih? Kalau saya sebenarnya senangnya itu mulainya dari yang terempuk kalau saya nih. Karena di saat terempuk itu motor akan terasa sangat nyaman. Tapi empuknya itu nggak full. Jadi gini, kita start dari yang ini aja ya, yang high speed compression. Kita mentokin tadi kan 15 ya. Nah, karena 15 ini, dari 15 itu per 5 berarti kan 5 klik, 10 klik, 15 klik. 15 klik itu kan mentok. Berarti 5, 0, 5, 10, 15. Saya ngambilnya biasanya di 10 untuk start. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kalau untuk yang low speednya ini, karena 20, saya ngambil tengah ke sini dikit lah. Jadi misalnya 22 atau 23 atau 15 klik kalau saya pribadi ya. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Ini kiri kanan harus disamain. Kalau enggak nanti dia akan pincang sebelah. Nah, dari sini kita rasain apakah kerasanya terlampau keras atau terlalu empuk. Nah, keras empuk ini karena ada high speed, low speed ini dua hal yang berbeda. Low speed yang kecil ini tuh kita setelnya pas kita lagi di jalanan yang mulus. Jadi kalau misalnya kita lagi di jalanan misalnya Pantura yang mulus kayak gitu kan, itu akan kerasa kalau misalnya terlalu ngayun, terlalu cepat ngayun atau terlalu keras, ini kita tinggal tambahin atau kurangin. Jadi kalau misalnya terlalu ngayun di low speednya, low speed itu berarti dia ngayunnya sedikit ya, naik turunnya si suspensi itu. Kalau misalnya terlalu ngayun, kita tinggal tambahin ke arah jarum jam. Kalau misalnya terasa terlalu keras, kita tinggal kurangin lawan jarum jam. Sama halnya untuk high speednya ini. Karena high speed ini adalah di saat shocknya mainnya banyak, kita tambahin, kurangin. Kalau misalnya terlalu ngayun atau misalnya tiba-tiba terlalu mudah bottoming, ini kita tambahin biar lebih keras. Tapi kalau misalnya kita hantam lubang terus kerasanya sangat keras, kita kurangin ke arah lawan jarum jam, ke arah minusnya. Untuk kiri dan kanan ini berlaku. Jadi sebenarnya nyetingnya kalau saya startnya di situ biar terasa empuk dulu, tapi dari situ pasti harus ada adjustment, dan kunci ini selalu saya bawa di motor. Karena kalau misalnya jalan-jalan, terus misalnya atau lagi touring atau harian, tiba-tiba kita melewati daerah yang sekiranya kontur jalanannya berbeda. Ya mau nggak mau, biar kita nyaman, ya berhenti sebentar, nggak nyampe 5 menit gitu kan, tinggal nambahin mau 3 klik kayak mau 5 klik untuk ke arah mana, jadi kita dapetin apa yang kita perlukan dari suspensi. Oleh karena itu, makin nyaman kita akan berkendara dengan suspensi yang kita bisa setel. Karena kalau suspensi yang non-adjustable itu kita segitu adanya, nggak bisa ngoprek-ngoprek. Repot kayak begini, mungkin bisa dikatakan repot, tapi repotnya itu buat nyamannya kita, biar kita berkendara lebih stabil, lebih nyaman. Dan yang pasti karena keluhan motor ini di awal itu adalah sakit pinggang karena nggak enak, ini salah satu bentuk dari solusinya. Gimana? Kalau masih bingung, tanya-tanya deh di kolom komentar, siapa tahu bisa bantu, siapa tahu bisa jadi konten terpisah kalau misalnya banyak yang sangat bingung, tapi kurang lebih nyetingnya gitu. Dan jangan lupa kiri kanan settingannya harus sama.
Ini perjalanan ngetes nih motor sambil jalan-jalan kulineran cukup menarik. Dari tadi kita udah dari Tasik, terus jalan-jalan perjalanan ke sini tuh lumayan unik ya, karena jalanannya bisa dikatakan konturnya mau belok-belok, naik turun. Kalau secara tenaga mesin starter gitulah, tapi yang penting adalah setup yang saya pakai di pengereman dan di suspensi, di mana ini sangat mumpuni. Dan karena saya memang boncengan kali ini disetting sama saya untuk boncengan. Kalau tadi teman-teman lihat saya nyetingnya, itu nyeting untuk diri saya sendiri. Jadi tetap harus dipastikan bahwa kalau misalnya teman-teman nyeting suspensi untuk keperluan di perjalanan, yaitu bawa barang atau boncengan atau sendiri, itu disesuaikan. Jadi perjalanan kita bukan hanya sekedar nikmat, tapi nyaman juga. Lihat-lihat pemandangan asik. Dan kayaknya akhirnya di videonya di sini deh, karena ya terakhirnya di sini dan semua udah dites sama saya, overall enak. Tinggal performance mesin dan lain-lain. Tapi nanti di video yang lain saya lagi mikirin mau apa dulu. Tapi gimana, teman-teman punya ide nggak? Kalau punya ide kasih tahu sama saya di kolom komentar. Terus bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye bye.